Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di tanggal 9 dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan haram. Apa saja Pak bulan haram itu? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, satu lagi bulan Rajab. Nah, diingat 3 bulan ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan, satunya bulan Rajab. Rasulullah menyebutkan amalan apapun yang dilakukan di dalam 4 bulan ini maka akan dilipat gandakan. Kalau keburukan berarti dosanya juga berlipat ganda. Kalau itu sebuah kebaikan dan ketaatan, pahalanya juga berlipat ganda. Maka kalau malam hari ini kita sholat iya, zikir iya, kemudian kajian juga iya, pahalanya akan semakin berlipat ganda. Nah, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, silahkan dimaksimalkan kebaikan-kebaikan di dalamnya sehingga kita akan lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian sebelumnya kita membahas tentang fikih safar, ya. Masih ingat Pak ya? Masih ingat. Syarat dan itunya masih ingat semua ya. Tinggal lupa Pak. Tinggal nunggu safarnya saja kan. Nah, tapi kalau cuman keliling nggak perlu pakai jamak qashar ya. Kalau udah ke Jawa itu udah mulai ancang-ancang nih. Apa nih panduannya jamak dan qashar salatnya. Nah, pada kesempatan malam hari ini masih bab fikih. Tapi ini kaitannya masalah harta. Dan inilah sempurnanya Islam Bapak Ibu sekalian. Di dalam Islam itu soal harta ini sensitif. Sensitif itu apa? Rentan sekali. Jangankan orang yang tidak ada hubungan darah, yang sedarah sekalipun, bahkan mungkin dari rahim yang sama, bisa bermusuhan bahkan sampai berbunuh-bunuhan gara-gara masalah harta. Bahkan ada anak yang lahir dari rahim ibunya bisa membunuh ibunya sendiri. Kemarin yang terbaru beritanya di Lahat itu kalau saya nggak salah ya, gara-gara slot. Ya harta, masalah harta. Harta yang nggak berkah dan segala macamnya. Nah ini kan satu tanda. Maka Islam mengatur masalah harta ini. Harta ini kan bisa kaitannya jual beli, pinjam meminjam, apalagi Pak, penitip, nitip ya, apalagi
hibah, hadiah, termasuk yang akan kita bahas malam ini tentang wasiat. Supaya apa Islam mengatur masalah harta? Supaya tidak ada perpindahan harta itu dengan cara yang zalim. Namanya harta kan bisa pindah-pindah saja, Pak. Nurut aja dia, diambil ke sini ya melo. Tengah malam dibawa orang ya melo, dia hilang maksudnya kan, bisa saja. Maka Islam mengatur supaya kalau ada orang yang mau ngambil harta yang bukan miliknya, dia sadar ini bukan punya saya, nggak boleh saya ambil. Kemudian orang yang juga merasa itu harta dia, ketika dia mau ngambil, dia yakin ini harta punya saya berhak, saya boleh mengambilnya, menggunakannya dengan tenang. Disinilah Islam mengatur. Ya. Termasuk warisan, itu kan masalah harta. Dan kalau kita merenungkan, kayaknya Islam yang paling sempurna membahas terkait hal itu. Sampai sedetail itu. Nitip bagaimana, minjem bagaimana, mudharabah bagaimana, ya kan? Semuanya tukar menukar, jual beli, semuanya diatur dalam Islam. Nah, kenapa umat Islam sendiri terkadang masih sering bergesekan masalah harta? Penyebabnya karena mereka tidak tahu muamalahnya, merasa ini benar gitu. Jadi dua orang bersengketa merasa dua-duanya benar, ini tanah saya, ini punya saya. Nah, karena dua-duanya merasa benar, padahal pasti tentu ada di antaranya yang salah karena tidak ngerti ilmunya tadi, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, termasuk masalah wasiat. Saya Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan kemarin atau sebelum Ramadan ya, ada ditanya oleh salah seorang dokter ya, bab masalah harta ini. Jadi orang tuanya itu sebelum meninggal pernah menyampaikan ini harta ini untuk adik kamu. Yang mendengar itu cuma 2 orang dari mereka beberapa saudara. Nah, beliau nanya, ketika orang tuanya sudah meninggal, ini harta apakah memang punya adik saya, Ustadz? Atau masih menjadi harta warisan, peninggalan warisan yang bisa dibagi? Yang jadi masalah itu gimana? Yang jadi problem kalau adiknya itu ngotot, ini sudah diserahkan ke saya, udah diwasiatkan ke saya kan? Nah, kalau adiknya paham, dia tidak akan minta. Kenapa? Karena wasiat itu tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Makanya saya sampaikan, dok, ini perjelas dulu, harta ini wasiat atau hibah. Kalau hibah kan pemberian biasa. Kalau ini wasiat, maka nggak sah. Pertama, penerimanya nggak bisa ahli waris, ya kan? Pun kalau mau diberikan kepada orang di luar ahli waris, jumlahnya tidak boleh melebihi dari 1/3 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini harus jelas. Artinya kalau ini bukan wasiat dan segala macam, kalau hibah pun juga nanti ada salahnya. Harus sudah ada perpindahan kepemilikan, bukan cuma lisan saja. Hibah itu kalau mau ngasih harus jelas, ngasih terus dikasihkan, langsung dimanfaatkan, tidak cuma ngomong saja. Harus disaksikan segala macam. Maka kalau ini tidak memenuhi syarat semuanya, maka ini masih termasuk harta warisan, saya bilang, yang bisa dibagi waris. Tinggal dijelaskan kepada adiknya tadi, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kan baru contoh satu kasus saja, masih banyak kasus yang lain, belum masalah warisan dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang wasiat ya. Saya mengambilnya dari Fikih Al-Muyassar ya, dari Abdullah At-Tayyar, dari kitab beliau tentang penjelasan wasiat ya. Pertama Bapak Ibu sekalian, apa pengertian dari wasiat itu ya? Secara bahasa wasiat itu dari kata wasola yang bermakna menyambung. Apa yang disambung, Pak? Kepemilikannya, manfaatnya. Dari si fulan yang kemudian dia meninggal, disambungkan manfaatnya ke orang lain. Ya, kalau misalkan wasiatnya itu berupa motor, ya manfaatnya nyambung, yang sebelumnya dipakai oleh ini orang ini yang kemudian jadi almarhum, nyambung kepada orang lain. Itu secara bahasa. Menyambungkan tugas untuk memiliki, merawat, mengambil manfaatnya, itu wasiat. Selepas kematiannya. Nah,
Tapi mengucapkannya sebelum mati Pak ya. Kalau sudah mati nggak bisa mengucapin ya. Sebelum mati dia berwasiat, tapi perpindahannya nanti setelah mati. Seperti itu ya. Sedangkan secara syariat itu pemberian berupa barang atau manfaat ya dari seseorang kepada orang lain yang hanya akan dimiliki oleh penerima selepas pemberi wasiat itu meninggal dunia. Jadi setelah diwasiatkan ya yang memiliki yang tadi yang disebut. Kalau diwasiatkan kepada si fulan ya nanti dia yang akan memiliki. Nggak bisa orang lainnya yang memiliki. Ini maknanya. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, wasiat itu ada dua. Yang pertama, ini yang paling populer, wasiat harta. Nanti harta ini saya serahkan ke situ, wasiat ini, nah itu harta. Yang kedua ada juga wasiat pesan moral. Apa bedanya? Kalau wasiat harta itu jelas penerimanya tidak boleh ahli waris. Kalau nanti aku mati, tanah telung kapling kayak berikan kepada adikmu yang paling kecil, nggak bisa. Nanti kalau aku sudah mati, tuh mobil itu kasihkan ke Mbak Yumus yang paling tua, yang ngerawat aku, nggak bisa. Wasiat tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Itu wasiat harta. Tapi kalau wasiat berupa pesan moral, nah itu semuanya bisa terima. Wendo, bapak wis mati rajin sholat yo, nah itu boleh itu, wasiat itu. Walaupun nggak mesti nunggu bapaknya mati harus sholat kan. Lah kalau bapaknya 20 tahun lagi baru mati, nggak sholat. Weh jangan kena bapak wis ninggal, gue rajin-rajin rawat ibumu, itu wasiat itu, boleh. Silahkan itu, rajin sholat wis, yang akur, nah, itu kan wasiat. Nah, seperti itu namanya wasiat pesan moral, itu boleh kepada ahli waris boleh, mau pesan ke tetangga juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau wasiat harta yang menerima hanya orang lain, nggak bisa ahli waris. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hukum wasiat itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada wasiat itu yang hukumnya wajib. Jadi wasiat itu bisa wajib, bisa menjadi sesuatu yang wajib. Kapan? Yang pertama al-wasiyatu lil aqrabin alladzi lam yakun lahum haqqun fil irth. Jadi ternyata kalau ada seseorang yang kaya, jadi ini yang berwasiat ini kaya raya. Kemudian ada kerabatnya itu yang sangat miskin. Sementara kerabatnya ini tidak bisa menjadi ahli waris dia. Contohnya apa Pak? Sepupu itu kan jauh tuh ya. Kalau dia meninggal, sepupunya nggak akan dapat itu waris. Tapi dia miskin, sementara hartanya banyak. Maka ini bisa menjadi wajib bagi dia untuk berwasiat. Ini nanti seperduanya kasihkan ke sepupumu ya kalau saya sudah meninggal. Sisanya baru dibagi waris buat kalian. Itu boleh. Bahkan dianjurkan. Ketika ada seseorang yang ingin berwasiat, dia tahu ada kerabatnya yang tidak bisa dapat waris dari dia, tapi kondisinya sangat membutuhkan. Nah, ini menjadi wajib. Yang seperti ini. Kemudian bisa juga menjadi wajib wasiat itu ketika seseorang punya hutang dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan pemilik hutang. Nah, ini harus berwasiat. Bisa juga Pak, wasiat itu berupa hutang, sampaikan. Aku punya hutang, nanti tolong dibayarin misalkan. Itu disampaikan. Karena nggak ada yang tahu. Kecuali dia, Allah dan juga pemilik hutang. Pemilik hutangnya mungkin jauh. Nah, dia khawatir dia meninggal tidak ada yang membayarkan hutangnya, dia bisa berwasiat, menyampaikan. Nah, yang seperti ini termasuk al-wasiyatul wajibah. Wasiat yang wajib. Wajib. Kemudian yang kedua, al-wasiyatul mustahabbah, wasiat yang dihukumi sunnah. Kapan itu? Wahiyallati yakunu fihal musi dza malin, yaitu ketika orang yang mau berwasiat itu punya harta, wa indahu warasatun walakinnahum agniya,
nih yang mau berwasiat ini orang yang punya harta, tapi calon-calon pewarisnya itu kaya-kaya semua, anaknya sugih, bojone ya sugih, itu kan calon-calon penerima warisan gitu ya. Orang tuanya mungkin kalau masih ada, misalkan kalau bakal nanti dapat juga sugih. Maka yang seperti ini wa kadza aqaribahu la hajata lahum bil mal. Kemudian kerabatnya juga ya kerabatnya sugih-sugih kabeh seperti ini. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah kalau dia berwasiat ya. Jadi wa takunu al wasiyatu mustahabbah bi ayyusa bi syai'in min malihi yusarrifu fi sabilil birri wal ihsan. Ya sudah. Dia ngasih kerabat-kerabatnya tadi itu hukumnya sunnah. Dia ada harta, penerima warisnya juga semuanya sugih-sugih, sudah dia berwasiat kepada kerabat-kerabatnya yang jauh, itu hukumnya sunnah ya. Jadi sebelum meninggal dia bagikan. Ini termasuk dalam rangka untuk sabil khair, jalan kebaikan dan kebajikan. Yang ketiga, ada wasiat itu yang makruh. Jadi dia berwasiat itu makruh hukumnya. Kapan? Idza kana malul musi qalilan. Kalau yang mau berwasiat itu hartanya sedikit. Duit 2 juta. 2 juta punya duit. Kemudian penerima warisnya muhtajun. Sementara anak-anaknya itu butuh duit. Tapi kemudian dia kinggo duitnya bapak 2 juta kayak anu yo sepupumu sing kono. Sementara anak-anaknya lebih butuh. Yang seperti ini walaupun sah tapi hukumnya makruh. Jadi nggak usah berwasiat kalau kayak gini. Gimana? Supaya 2 juta itu biar 100% jadi harta warisan saja. Nggak usah diwariskan. Nggak usah diapakan tadi? Diwasiatkan tadi ke kerabat yang jauh. Gitu ya. Jadi kalau dia masih tetap melakukan, ulama menyebutkan hukumnya makruh. Kenapa? Ahli warisnya lebih membutuhkan. Jadi kalau dia meninggal punya duit 3 juta, sepertiganya diwasiatkan ke orang lain. Sisa berapa Pak? 2 juta. Anak elimo 400 ribu, nah, kan dikit dapatnya. Maka lebih baik nggak usah berwasiat. Tapi biarlah ketika dia meninggal seluruhnya 3 juta itu jadi harta warisan untuk anak-anaknya. Gitu ya. Ini wasiat yang makruh. Kemudian yang keempat ada al-wasiyatul muharramah. Wasiat itu menjadi haram. Kapan? Ma la tajuzu wa yu'thammu sahibuha wa hiya allati ishtamalat ala umuri man hiya anha. Pertama, ada 3 kondisi orang berwasiat itu menjadi haram. Yang pertama, ayyusiya bi ziyadatin an sulusi malihi, yaitu dia berwasiat melebihi dari 1/3 hartanya. Haram ini hukumnya. Tidak sah, Pak. Jadi dia berwasiat melebihi dari 1/3 hartanya. Dia punya uang 100 juta. Dia sampaikan kepada anaknya, "Do, iki duit bapak iki 100 juta, tolong wasiatnya bapak, pesen bapak engko nak bapak ninggal kayak kenyang budimu no 100 juta seluruhnya." Ini enggak sah. Tidak sah wasiatnya. Jadi sebagai anak bagaimana? Ya tetap ambil seberapanya Pak? 1/3 saja. Setelah bapaknya meninggal, ambil 1/3 kasihkan kepada budinya. Atau dia pesennya kemana? Wasiatnya ke masjid, ya sudah antar ke masjid. Nggak boleh 100 juta itu diserahkan semua, karena wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi wasiat itu menjadi haram ketika yang pertama ini tadi, yang berwasiat tadi melebihi dari 1/3 hartanya, nggak boleh. Yang kedua, antakunal wasiyah liwaris. Nah itu tadi, penerima wasiatnya adalah ahli waris, nggak boleh. Ya, jadi ahli waris itu tidak bisa menerima harta wasiat, nggak bisa. Ngono aku ninggal ki adikmu yang paling cilik ki sing ngopeni aku kayak iyo, nggak bisa. Jadi kalau dia dapat ya karena harta warisan, bukan karena wasiat, nggak boleh. Nah, itu tidak boleh.
nggak sah ya. Nah, ini dua kondisi wasiat itu menjadi haram, artinya tidak sah ya. Yang pertama melebihi dari sepertiga harta, yang kedua penerimanya adalah ahli waris, nggak bisa ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa rukun wasiat itu? Rukun wasiat ada 4 yang dipenuhi. Yang pertama musin. Musin itu apa? Yaitu sahibul wasiyah, orang yang berwasiat, yang punya wasiat pertama. Yang kedua musalahu, yaitu wal muradu bihi man tu'inu lahul wasiyah, orang yang bakal menerima wasiat tadi. Bahkan disebutkan yang menerima wasiat ini dijelaskan dalam penjelasan yang lain itu mesti masih hidup. Jadi kalau ada orang yang berwasiat, mana ya? Nah, ini. Ada orang berwasiat, mana ini? Ini saya sebutkan. Ada orang berwasiat, maka penerimanya tadi mesti masih hidup sebelum ini meninggal ya. Ini ya. Ketika pemberi wasiat ini menyampaikan pesannya, maka penerimanya ini masih hidup. Bahkan sampai ada ulama yang menyebutkan walaupun masih di dalam perut ibunya bisa ini sah. Misalkan nanti kalau aku meninggal ini kasihkan ke anaknya ibu itu ya, ini masih di kandungan, itu boleh. Karena sudah hidup kan, walaupun masih di dalam kandungan. Nanti ketika ini lahir, ini meninggal, ini lahir, hartanya apa? Diserahkan. Ya. Jadi penerimanya tadi mesti ya masih hidup penerimanya, harus ada. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga syarat penerima rukun dari wasiat tadi adalah musabihi, yaitu ada orang yang tahmiluhul wasiyah min mal, ada orang yang ada harta yang akan dijadikan sebagai wasiat tadi, jelas hartanya, jelas manfaatnya. Jadi harta itu yang diwasiatkan harus jelas wujudnya, jelas manfaatnya ya. Nah, itu baru diwasiatkan. Yang keempat, yang terakhir adalah as-sighah. Sighah itu ya ada kalimat ijab qabulnya. Dan harus jelas kalimatnya. Nanti kalau saya meninggal atau saya berwasiat setelah meninggalnya saya, harta saya sekian juta serahkan kepada si fulan. Harus jelas, penerimanya juga harus jelas. Gak boleh nanti serahkan kepada orang yang lewat depan rumah, misalkan itu nggak jelas sopo yang lewat depan rumah, nanti banyak susah. Atau orang nanti yang namanya ini di sana sebut nama padahal namanya banyak gitu kan, serahkan ke Pak, misalkan namanya Pak Agus yang di sono, Agus yang mana, banyak nama Agus. Jadi harus jelas kepada siapa itu, dan itulah namanya sigotnya tadi, kalimatnya tadi harus jelas. Nah, ini 4 hal. Jadi yang berwasiat, penerima, harta, dan ada sigotnya. Nah, dalam ijab ini, sigotnya ini pun juga harus ada saksinya. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan saksinya 2 laki-laki, atau boleh juga 1 laki-laki plus 2 perempuan. Ya, ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kalau saksinya cuma 2 orang perempuan saja, tanpa laki-laki bagaimana? Boleh atau tidak? Ada ulama yang menyebutkan tidak sah, ada yang menyebutkan sah apabila yang berwasiat itu bersumpah, ditambah dengan sumpahnya, ada sumpahnya juga gitu ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan, harus ada saksinya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya, supaya wasiat itu jelas kepada siapa, berapa nominalnya, dan lain sebagainya ya. Nah, juga yang tidak kalah penting, harta itu baru dipindahkan setelah yang berwasiat itu meninggal. Nah, setelah yang berwasiat itu meninggal. Jadi ketika dia sudah meninggal, berarti keluarganya menunaikan wasiat itu, serahkan dan segala macam ya. Baik, ini 4 rukun dari wasiat Bapak sekalian. Baik, yang pertama kita mulai perjelas
rukun-rukunnya. Yang pertama adalah yang berwasiat. Syarat dari orang yang berwasiat yang pertama yaitu balighun, harus balik. Ini menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Jadi yang berwasiat itu harus balik. Namun Maliki dan Hambali berpendapat bi annal bulugh laisa bi syartin. Jadi balik itu bukan syarat. Tapi yang penting apa? Mumayyiz. Mumayyiz sama balik itu beda nggak, Pak? Beda. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Anak kelas 7 tahun aja bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kalau pendapatnya Hanafi dan Syafi'i itu harus balik. Tapi kalau Maliki dan Hambali nggak mesti balik. Mumayyiz saja, mumayyiz ya, bisa membedakan mana baik dan buruk, gitu, ngerti, itu sudah bisa menjadi wasiat. Sah maksudnya wasiat. Yang kedua, akilan, harus berakal. Maka fala tasihhu wasiyatul majnun. Tidak sah wasiatnya orang yang gila. Jadi harus berakal. Ya, ini yang kedua. Bagaimana kalau mabuk, Pak? Terus mabuk dia, kalau aku mati kok gini. Sah nggak, Pak? Menurut Maliki dan Hambali, fala tasihhu wasiyatahu. Jadi orang yang mabuk itu tidak sah wasiatnya. Tapi amma Syafi'iyah faqalu tasihhu minhu sairul uqud. Sah. Jadi kalimat wasiatnya orang yang mabuk menurut Syafi'i itu sah. Ya siapa tahu ada orang yang mabuk itu berwasiat terus mati, sah nggak itu wasiatnya? Baik, ini syarat bagi Ustadz. Tergeser ya. Ini malah ke ini mana tadi? Sebentar, Pak, ini kepencet malah hilang halamannya. Oh ini, oh ya. Baik, ini syarat bagi yang berwasiat ya, balik, berakal, kemudian hurron, merdeka, bukan budak. Jadi budak tidak sah. Kemudian yang selanjutnya kaunuhu mukhtaron lil wasiyah qasidan laha. Dia memang berniat, jadi bukan karena salah ucap, tapi bukan karena apa ya, ngomongnya itu salah, tergelincir dalam ucapan, tapi memang dia kalimat wasiatnya itu serius dari hatinya. Bukan dipaksa, bukan tertekan, bukan salah ngomong gitu loh. Salah nyebut angka, salah ucap dan sebagainya, tapi wasiat itu betul-betul dari hatinya ya. Kemudian ay alla yakunal musi mu'taqalal lisan. Yang berwasiat itu bukan orang yang apa ya, mu'taqilal lisan itu resoh apa ya, lisannya itu dia tidak bisa nggak bisa berucap, nggak jelas gitu ya. Walaupun ada ulama yang menyebutkan bisa dengan syarat, bisa dengan tulisan, itu sah. Tapi menurut kitab ini disebutkan kalau orang yang lisannya tidak bisa mengucapkan dengan jelas, maka nggak sah. Kalau ucapannya nggak ini ya, nggak soreh, kalimatnya nggak jelas, ngomong apa gitu, walaupun ucap harus diperjelas. Bagaimana ya? Mungkin dengan isyarat, dengan tulisan. Ya, nggak bisa kalau ucapannya itu tidak bisa dipahami. Ya. Ini untuk yang berwasiat. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang menerima harta itu ayyakunu ahlan litamluki. Maksudnya yang menerima itu harus memang yang bisa memiliki. Nggak bisa. Nanti kalau saya meninggal, uang ini diserahkan untuk mobil Pajero-nya Pak Mas Pri, nggak bisa. Untuk motornya man, ini duit ini untuk motornya Mas Kamdi, motornya nggak bisa memiliki. Kalau mau wasiat ya untuk Mas Kamdinya, nah, bisa memiliki. Jadi yang menerima itu harus orang yang memang bisa memiliki harta itu. Yang kedua, al-musilahu hayyan. Jadi yang menerima itu, orang yang menerima itu harus masih hidup ketika wasiat itu diucapkan. Ya. Jadi yang bakal menerima harta tadi itu orangnya masih hidup. Yang kedua, alla yakunal musi lahu qatilan lil musi.
Yang menerima wasiat itu bukan yang membunuh pemberi wasiat. Jadi misalkan ada seseorang berwasiat nanti kalau saya mati hartanya untuk si A. Ternyata matinya orang ini dibunuh oleh si A. Maka si A ini tidak boleh menerima, batal maksudnya. Ya. Nah aku mati kok kayak kenyang ibu itu ya, ternyata ibu itu pembunuhnya. Nah, yang seperti ini nggak bisa, tidak sah. Jadi yang menerima wasiat tadi, harta wasiat tadi harus masih hidup dan bukan sebagai pembunuh pemberi wasiat tadi. Ya. Kemudian kaunul musilahu ma'luman, ya. Kemudian penerima tadi ya jelas gitu ya. Misalkan ya jelas itu orangnya siapa jelas, namanya siapa jelas, siapa yang dimaksud juga jelas gitu ya. Nah, kalau kalimatnya saya memberi wasiat ini untuk orang-orang siapa? Banyak orang-orang, nggak bisa. Tapi kalau seperti ini Pak, saya berwasiat harta saya ini nanti sepertiganya untuk orang miskin di desa ini. Kira-kira kalau berkata seperti itu walaupun tidak menyebutkan namanya, siapa orang miskin jelas nggak Pak? Siapa orangnya? Jelas nggak kalau kayak gitu? Jelas kan? Nah, masih jelas seperti itu. Kalau disebutkan sifatnya untuk orang-orang miskin di Sempat, nah itu jelas masih bisa. Tapi kalau untuk orang gitu aja, sopo orangnya orang ngendi, wong miskin, wong sugih, wong kene apa. Nah, jadi penerimanya itu harus jelas apanya, entah namanya, entah sifatnya. Untuk wong miskin ning blok iki, ada jelas. Kategorinya miskin, lokasinya di blok ini, di desa ini. Itu masih termasuk jelas. Ya, jadi makluman, penerimanya harus maklum. Kemudian yang ketiga, harta tadi, harta yang diwasiatkan ada syaratnya 3. Yang pertama, hartanya itu mulkan lil musi. Hartanya itu adalah milik dari pemberi wasiat. Enggak boleh kono aku mati kayak ladang sing wae Pak bab wong kae kok bagi di sana, ya enggak boleh. Jadi kalau dia berwasiat harus hartanya dia. Enggak boleh harta wong liya. Tong harta tonggone di bagi-bagi. Lho ngapa Pak? Ya kuwi pokoke hartane Pak RT kuwi bagi-bagi yo nek aku mati. Pak RT-nya yang marah ya. Kecuali kalau dianya Pak RT ya. Engko nek aku mati hartane Pak RT kan dibagi-bagi. Lho sapa Pak RT ini lho? Jenengan Pak RT ini, dianya Pak RT. Enggak. Tapi kalau RT-nya orang lain enggak boleh. Jadi harus dia milikin. Jadi enggak bisa berwasiat dengan harta punya orang lain. Yang kedua, al-musi bihi ba'dal mautil musi. Harta itu baru diberikan kepada penerima setelah matinya tadi. Ya. Tapi kalau diserahkan sebelumnya itu namanya hibah. Ya. Fa in kana qablahu fa huwa hibah wa laisa wasiyah. Kalau harta itu diserahkan kepada penerima wasiat tadi sebelum mati, itu jadinya hibah, bukan wasiat. Jadi kalau wasiat mesti pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat. Yang ketiga, kaunul musi bihi mubahan. Harta yang diwasiatkan itu ya sesuatu yang mubah. Bukan yang haram, tapi sesuatu yang mubah lah, ngasih mau duit, mau apa ya. Yang ada manfaatnya dan lain sebagainya ya. Ini hartanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian terkait sigohnya, ijabnya. Yushtaratu fi sigoh an takuna bima yadullu alal wasiyah. Sigohnya itu menunjukkan wasiat itu. Min lafdin sharihin, dengan kalimat yang jelas. Jadi mau pakai bahasa apapun yang penting jelas. Ya. Mau pakai bahasa engko nek aku mati iki engko dikek nyrono ya. Saya rasa jelas kalimat itu. Gue dari duit iki sepertigane, nah, kalimatnya jelas. Itu sudah dianggap sah ya. Au ghairu sarih walakin yafhamu minhul wasiyah bil qarinah. Atau tidak terlalu jelas kalimatnya, mungkin kalimatnya tidak terlalu detail, tidak terlalu panjang,
tapi dipahamin gitu. Nah aku mati, ini untuk itu ya. Nah, itu kan sudah jelas tuh. Walaupun tidak sampai detail banget, tapi kalau sudah dipahami maksudnya, itu sudah dianggap kalimat wasiat. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian beberapa kaitannya tentang wasiat. Jadi wasiat ini merupakan satu hal yang di dalam Islam diatur, baik itu syarat-syaratnya. Jadi ada al-musi, orang yang memberi wasiat, kemudian ada orang yang al-musallau yang menerima wasiat, kemudian ada juga hartanya, kemudian ada juga sigotnya, ya. Bahkan ada tambahnya al-wasi. Sampai dalam syarat yang lain itu disebutkan ada al-wasi. Apa itu? Orang yang diamanahkan untuk melaksanakan wasiat. Sampai ada tambahannya. Nanti ke siapa ini? Gitu. Yang diamanahi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, terakhir, apa perbedaan antara wasiat dengan hibah? Kalau hibah itu penyerahannya sebelum pemiliknya itu meninggal, itu hibah. Tapi kalau wasiat itu setelahnya. Kalau hibah itu boleh orang tua ngasih kepada anaknya, itu boleh ngasih. Tapi kalau wasiat tidak boleh kepada ahli waris, nggak boleh. Harus di luar ahli waris. Saudara boleh asal bukan ahli waris. Yang jauh, sepupu misalkan jauh kan. Pokoknya yang jauh lah, saudara jauh, kerabat yang jauh. Itu boleh mendapatkan wasiat dari kita. Maksudnya menerima manfaat dari wasiat kita. Tapi kalau ahli waris tidak boleh. Ini perlu diperjelas Pak. Jadi kalau ada orang mau meninggal kok terus pesennya ini nanti kalau aku mati serahkan untuk anakku yang paling kecil, itu tidak boleh dilaksanakan. Ada yang sampai ragu-ragu, Ustadz kalau nggak dilaksanakan kok kami nggak tenang, itu pesan orang tua kami. Nggak bisa. Yang pertama, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan, nggak boleh bahkan dilaksanakan. Yang kedua, anak tadi yang dipesenin nanti ini untuk kamu, dia nggak boleh juga maksa itu wasiatnya untuk aku, nggak bisa. Tidak boleh. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.